memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Kami bersyukur buat pengorbanan, buat karya salibmu 2000 tahun yang lalu. Kau memberikan nyawamu bagi kami, sehingga kami memperoleh keselamatan, kami memperoleh berkat, dan kami tidak lagi hidup di bawah kutuk. Terima kasih. Dan siang hari ini kami rindu untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman. Mari Roh Kudus, Kau berfirman kepada setiap umat. Nyatakan apa yang berisi hatimu pada siang hari. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih firman, sehingga kami akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman. Yang percaya katakan Amin. Beri tepuk tangan buat kita. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Dahsyat luar biasa. Mantap. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Ya baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan serial khotbah kita Perjanjian Berkat yang minggu depan terakhir ya saudaraku. Ya, tetapi kita berharap apa yang telah kita dengar selama kurang lebih 2 bulan ini kita mempraktekkan. Amin. Nah saudara, ada 7 kekuatan untuk memperoleh kekayaan ataupun memperoleh berkat. Ya, kita sudah belajar dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18, di mana Allah kita bersumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi fokus kita bukan hartanya, fokus kita bukan kekayaannya, tapi fokus kita kepada apa? Kekuatan. Dan kita sudah belajar tentang kekuatan. Yang pertama, kekuatan bergantung. Amin. Yang kedua, kekuatan apa? Hikmat. Yang ketiga apa? Berkata-kata. Yang keempat, bersyukur, luar biasa. Yang kelima, bekerja. Yang keenam, mengelola. Dan hari ini adalah kekuatan yang ketujuh, yaitu memberi. Katakan amin. Katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3, memberi. Nah saudara, saya ingin kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Katakan amin. Bapak Ibu, kitab Amsal adalah kitab kebijakan-kebijakan dalam kita menjalani kehidupan ini, dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi saya menyarankan kalau kita mau hidup sukses, hidup berjalan dengan saudara berkat Allah, mari saudara baca dan renungkan kitab Amsal. Karena saudara akan nanti semakin bijak, ya. Nah saudara, ini luar biasa ayat ini.
karena prinsip ini berbeda dengan prinsip dunia. Ya, dunia mengajarkan kepada kita untuk kita hemat dengan luar biasa. Ya, bukan berarti hemat itu salah, tidak. Hemat itu benar, saudara. Ya, karena kita jangan jadi orang yang boros. Minggu lalu kita sudah belajar. Tapi bukan hemat yang luar biasa. Hemat yang luar biasa ini artinya pengertiannya adalah pelit. Nah, hemat yang luar biasa ini pengertiannya apa? Kikir, saudara. Hemat yang luar biasa ini artinya adalah orang yang perhitungan. Ya, justru Alkitab berkata kalau kita menebar, ya, memberi, kita justru semakin diberkati. Katakan amin. Ya, tapi kalau kita menerima saja, saudara, tapi tidak mau menyebar, tidak mau menabur, saudara, ya, kita berkata dia akan semakin kekurangan. Karena saudara percaya, orang yang berkelimpahan itu adalah orang yang suka menabur. Amen. Nah, ayat berikutnya saudara, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan apa? Dan orang yang menabur banyak akan menuai. Saudara, dalam hidup ini ada satu prinsip yang berlaku buat umum. Bukan hanya berlaku buat orang percaya, tapi buat semua orang. Yaitu yang namanya prinsip tabur tuai. Baik orang percaya atau tidak orang percaya, saudara, prinsip ini pasti akan dialami oleh semua orang. Mau dia orang percaya atau tidak orang percaya, kalau dia menabur kebaikan, maka ketika dia ada di dunia ini, dia akan menuai juga kebaikan. Jadi saudara, ini adalah hal yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Ya. Karena apa yang kau tabur dalam hidupmu, itu akan kau tuai. Saudara menabur kejahatan, mungkin bukan saudara yang menuai, belum tentu, bisa saja anak cucu. Makanya saya sering kali berkata bahwa warisan yang kekal kepada anak cucu kita bukan harta dan kekayaan, tetapi warisan yang kekal kepada anak cucu kita adalah nama baik. Amin. Iya. Kalau engkau kaya, banyak harta, tapi kalau itu hasil koruptor, hasil korupsi, hasil gak benar, gak baik, saudara. Jangankan sampai generasi ke generasi, mungkin sampai ke cucu saja sudah malu dia mengakui engkau seorang neneknya. Jadi nanti kalau ditanya kamu cucu siapa, oh saya nggak tahu, saya lupa. Kenapa? Karena ternyata neneknya seorang koruptor. Coba saudara kita lihat, ya, Mother Teresa, wanita yang sederhana, dia bukan wanita yang kaya. Jangankan di generasi kita, bahkan sampai nanti 7 generasi sampai Tuhan Yesus datang, nama Mother Teresa tetap dikenal sama orang. Karena dia apa? Dia mewariskan kepada anak cucu kita, kepada seluruh dunia ini, nama baik. Dia menanam kebaikan. Dia seorang yang, saudaraku, wanita yang penuh kasih. Makanya di pemuritan, saudaraku, saya berkata kepada orang-orang yang ikut pemuritan, apa obituarimu? Ketika engkau meninggal, engkau dikenal sebagai apa? Jangan sampai ketika engkau meninggal, kau mewariskan nama yang tidak baik.
Siapa yang jamin hari ini saudara masih hidup besok? Pastikan saudara, kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Ketika kita memberi, maka kita akan menerima apa yang kita berlaku. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Nah, ayat berikutnya 2 Korintus 8 ayat kedua. 2 Korintus 8 ayat 2 berkata demikian, saudara. Kita baca sama-sama. 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin dalam kemurahan. Saudara, ini jemaat mula-mula di gereja mula-mula di Korintus, saudara. Alkitab katakan mereka dalam kesulitan, mereka dalam penderitaan, mereka orang yang sangat miskin. Bukan cuma miskin, sangat miskin. Mungkin karena sangat miskinnya, saudara, mereka tidak punya tempat tinggal. Tapi mereka tidak berhenti untuk memberi. Kok ada yang amin nih, saudara? Tapi mereka juga berkemurahan. Artinya apa? Memberi tidak ada hubungannya Anda kurang atau Anda berkelimpahan. Memberi adalah gaya hidup orang percaya. Amin. Beri tepuk tangan. Ini bicara mental, Bu. Jangan cuma berkata-kata lagi dari kekurangan. Enggak ada urusannya. Karena memberi adalah karakter Tuhan. Jadi kalau benih lagi ada dalam kita, maka karakter Tuhan ada dalam kita. Jadi memberi tidak ada urusan yang miskin dan kaya. Nah, memberi adalah gaya hidup orang percaya. Memberi adalah sebuah karakter kita, gaya hidup. Soalnya lihat mereka sangat miskin, mungkin kalaupun mereka ada rumahnya RS7, rumah sangat sederhana sekali sampai selonjoran, susah sekali. Tapi mereka tetap berkemurahan. Masalahnya kita, memang dasar kita pelit, ya pelit. Halo? Memang dasar kita mentalnya maunya terima. Memang dasarnya kita maunya yang sudah selalu bicara tentang ke aku. Ikut Tuhan sudah bertahun-tahun. Tapi untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan, kita hitung-hitungan. Bertobat. Anda bisa datang ke pesta hampir seminggu 4-5 kali bisa ke pesta, menonton lagi, saudara. Anda bisa ratusan ribu uang di sini, saudaraku. Tapi untuk pekerjaan Tuhan Anda hitung-hitungan. Itu keterlaluan. Halo. Amin. Halo. Amin. Bilang dong amin. Kalau untuk pesta, waduh, sudah itu ada senamot, biasanya kan ditanya ya orang-orang berapa gitu ya. Wah, Anda bisa jutaan rupiah, nama Anda besar gitu tampil. Tapi begitu ada biaya untuk nata pembangunan, Anda langsung merengkuh. Nah, bilang sebelah, bilang aja kopel itu. Berpesta kenapa bisa memberi, Pak? Ada namanya, dilihat orang. Wah, kata orang bilang, istilahnya orang Batak bilang apa itu?
Yang ingin kelihatan baik apa istilahnya? Sosokan gitu kan? Pengaruh. Coba lihat kiri kanan ada wajah-wajah si Panggarot kan? Waduh, nggak mau dilihat kurang, betul nggak? Karena ada tapi coba untuk memberi, aduh nggak mau saudara. Karena mungkin namanya nggak dicatat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Kita ini kadang-kadang lebih baik terlihat baik di mata manusia dibandingkan di mata Tuhan. Bahkan saya lihat pas Sunang Bila dalam beberapa ini, Pak, pesta terus ya Pak. Bagi Pak, amplopnya berapa tuh sebulan kalau kayak gini? Saya bilang, baju boleh tangan juga saya bilang. Kata Pak Sunang Bila ini, Pak, sudah kewajiban. Tiap bulan pasti gajinya disisihkan mereka untuk yang namanya pesta. Wah, luar biasa. Tapi kok kalau untuk Tuhan jadi gitu ya Pak? Halo? Halo? Kenapa untuk adat Anda bisa menyisihkan itu potong gaji Anda untuk adat yang hanya menyenangkan hati manusia? Kenapa untuk Tuhan Anda tidak bisa sisihkan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau pesta ada yang kasih 2.000 perak? Saya nggak bicara jumlah, saya mau tanya. Ada yang kasih 2.000 perak untuk kasih pesta yang mengisi las? Minimal berapa sudah kasih? Berapa Pak? Seminggu berapa kali pesta Pak? 6 kali, berarti 600.000 buat Bapak habis seminggu untuk pesta kan? Tapi kenapa kalau ke gereja Bapak kasih 2.000 perak Pak? Pak? Teganya. Bilang karena saya nggak begitu Pak, jadi saya nggak tahu jawabannya. Bilang gitu Pak. Haleluya. Bahkan saya lebih daripada pesta Pak. Haleluya. Amin. Ini logika kita berpikir. Kenapa? Karena kita lebih tergila-gila dipuji manusia dibandingkan kita dipuji Tuhan. Yes. Kita kira kehormatan, biar kita dipandang orang, wah hebat, dia suatu pesta habis, kasih yang banyak. Tapi itu Tuhan kita ini, padahal Tuhan telah memberikan nyawanya kepada saudara. Saudara, tapi saya percaya cuma Tuhan di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Amin Pak Tamu. Gak ada yang ngaku maksud saya. Mari tepuk tangan buat jemaat yang berbahagia. Saudara, saya nggak pernah temukan sih kita mati-matian untuk adat tuh nggak ada. Saya nggak bilang anti adat enggak, tapi kita harus berani memberi untuk pekerjaan Tuhan dibandingkan pesta. Amin. Jadi dunia mengajarkan kita bahwa kekuatan kita terletak pada harta kekayaan yang kita miliki. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita kekuatan kita justru memberi, bukan menerima. Amen. Jadi kita harus menyadari bahwa memberi adalah gaya hidup, bukan bicara tentang kekurangan, kelimpahan, miskin atau kaya, tapi ke karakter kita. Suka memberi. Tapi kita memberi harus dengan benar, jangan salah memberinya, jangan asal-asalan. Saya akan ajarkan.
dan memberi juga dengan Alkitabiah. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal, prinsip-prinsip memberi yang benar dan Alkitabiah. Yang pertama adalah memberi secara menyeluruh. Mari kita baca Melaki 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 2, 3. Bolehkah manusia tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu mengenai persembahan kesepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menikmati. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, supaya ada persediaan makanan di rumahmu, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak sampai ayat 11, aku akan menghabis bagimu supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita baca ayat ini, saudara, persembahan menyeluruh itu adalah persembahan ada 2 jenis. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan, dan yang kedua adalah persembahan khusus. Nah, kalau kita mau bicara tentang persembahan persepuluhan, sebenarnya nggak cukup butuh 1 sesi, sudah panjang. Tapi hari ini saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada saudara. Kenapa ayat ini muncul? Kenapa ada ayat ini? Kalau kita lihat konteks ayat ini, saudara, dalam Melaki 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, ini merupakan teguran Tuhan kepada umat Israel melalui nabinya, yaitu Melaki, saudara. Di mana, saudara, umat Israel mulai tidak setia dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memang secara lahiriah mereka datang kepada Allah, secara lahiriah mereka datang di hari Sabat, saudara. Tetapi hati mereka lupa bahwa sumber berkat mereka adalah Tuhan, bukan hasil pertanian mereka, bukan hasil peternakan mereka, tetapi mereka mulai selalu menganggap bahwa sumber berkat mereka adalah hasil pekerjaan mereka. Dengan cirinya apa? Mereka mulai tidak mengembalikan persembahan persepuluhan, sehingga Tuhan marah kepada umatnya. Lalu Tuhan berkata secara kuat dan menghadik belalang-belalang, uji aku. Karena Tuhan membuktikan kepada umat Israel bahwa sumber berkat mereka bukan ada pada hasil pertanian mereka, tetapi ada Tuhan. Di sini, saudara, kita harus melihat bahwa umat Israel ada satu peraturan untuk mereka mengembalikan persepuluhan, karena ada tanggung jawab yang harus mereka berikan. Karena ketika mereka tidak mengembalikan persepuluhan, itu sangat mempengaruhi segala kegiatan pelayanan yang ada di bait Allah. Karena di situ ada Lewi, ada imam yang harus mereka memikirkan kesejahteraannya dan yang lain-lainnya, kebutuhan yang lain. Ada yang berkata, Pak,
Ada yang mengajarkan tidak perlu perpuluhan. Sudah tidak kontekstual, itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Ya, saudara, di perjanjian baru nggak dibahas sama Yesus karena apa? Karena itu bukan lagi menjadi satu pertemuan bagi orang percaya, karena sudah memang mereka lakukan itu. Dan saya berkata, kalau memang tidak perlu lagi perpuluhan, ya udah nggak usah ada gereja dong. Ngapain kita pikir? Dari mana dananya nanti, saudara? Dan sudah berkata, Pak, kan semua kita imam, kita semua lagi sekarang betul, kita semua imam rajani, yes. Tetapi Anda juga digaji kan sebagai pegawai negeri? Itu dari mana? Dari pajak itu. Halo? Anda semua pengusaha, Anda ada berkat kan? Anda terima kan berkat itu? Tapi kita juga harus menghargai dan melihat ada hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan hidup sepenuhnya. Dari mana? Dari persekutuan saudara. Halo? Amin, saudara? Dan hari ini mungkin status mereka masih part-time, tapi ke depannya saya percaya kita butuh full-time. Jadi kita harus memikirkan. Ada Frans, ada Pak Takame, ada Meriana, ada Isa, yang dimana mereka tiap hari bersama-sama di kantor gereja untuk mengatur, mengelola, memanage semua kegiatan kita. Bagaimana berjalan dengan baik? Betapa Anda egois, Anda sudah terima berkat, tapi Anda tidak memikirkan orang lain. Halo, kok nggak ada yang bilang amin di saudara? Lalu Anda bilang kalau begitu enak menjadi full-time. Saya tantang sama Anda, siapa yang mau full-time? Silakan. Karena Anda juga yang saya pikir nih, enak juga jadi pengusaha ya. Saya juga pernah berpikir begitu. Saya jadi pendeta, orang bilang enak. Saya juga pengen pengusaha juga. Tapi saya coba, saya jadi di situ. Ternyata bukan panggilan. Bahkan saya kira pendeta, pegawai negeri enak kali ya Pak. Saya tiap hari ada gaji yang jelas. Ada gaji ke-12, ke-13, 14, dan yang lain. Tapi saya bilang begini, semua itu sudah ada, Tuhan tentukan berkatnya masing-masing. Halo? Dan saya memang tidak setuju dengan beberapa hamba Tuhan yang mengajar perpuluhan, menakut-nakuti jemaat dengan ayat ini. Kalau kamu bukan perpuluhan, belah apa kamu menghabisi kamu akan tidak diberkati.
kesadaran kita ketika kita memberikan persepuluhan, itu adalah bentuk langkah iman kita, pengakuan kita kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Siapa yang percaya bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan? Amin. 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 Angkat tangan, segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Angkat tangan. Yes. Haleluya. Kasih tahu, jangan cuma angkat tangan. Perpuluhan buktinya bilang haleluya. Kita bicara semua milik Tuhan Pak, tapi tindakan imanmu apa? Tindakan iman kita adalah mengembalikan persembahan tersebut. Kalau kita lihat di Alkitab, saudara, persembahan persepuluhan ini, ada banyak orang yang kadang-kadang kurang paham. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu kan ada Imam Melkisedek, saudara, ceritanya. Haleluya, amin. Dan Abraham, betul, yang baru saja berperang, mengambil jarahannya, betul, menang gitu kan, dari peperangan. Sampai akhirnya Abraham dan yang lain-lainnya sudah mereka itu apa? Kelelahan kan? Apa yang diberikan kepada mereka yang dilakukan Melkisedek? Melkisedek memberikan anggur dan roti, saudara. Nah, dalam konteks perjanjian baru kita juga sekarang sudah diberikan tubuh dan darah Yesus. Lalu ketika itu Abraham langsung merespon kepada Melkisedek ketika mereka diberi makan. Lalu setelah itu apa dalam Abraham memberikan 1/10. Halo? Halo? Saudara menerima tubuh dan darah Yesus? Haleluya. Mari kita sambut, kita responi apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan kita taat mengembalikan persembahan persepuluhan. Beri tepuk tangan dan Tuhan kita. Haleluya. Nah, kalau kita lihat definisi persepuluhan dalam bahasa Ibrani itu masuk. Masuk itu artinya secara harfiahnya artinya 1/10 bagian. Masuk itu apa? 1/10 bagian dari pekerjaan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah sebagai pegawai negeri, karyawan, staf pasti punya gaji. Kalau gaji saudara 5 juta, maka 1/10 bagian itu berapa? Pintar, beri tepuk tangan, saudara. Haleluya. Jangan Anda terima gaji lalu Anda potong uang listrik, uang air, uang ini, uang itu, uang makan, uang transport. Total pakai desa cuma 1 juta bersih, berarti perpuluhan 100.000. Itu salah. Itu keliru. Kecuali Anda menjalankan bisnis, usaha. Contohnya Ibu Mary sekarang lagi ada bisnis online, ya Bu ya. Jualan apa? Monja, ya kan? Kita berdoa supaya semua kita jadi pengusaha. Haleluya. Beri tangan buat Tuhan. Sini Tuhan diberkati dia punya usaha. Amin. Berarti Ibu Mary diberkati Tuhan, dia bisa ada usaha. Dan karyawannya ada Ani dan Cindy, saudara dan teman-teman, luar biasa, ada perekrutan. Kalau semua jemaat punya bisnis, puji Tuhan, jemaat kita kadang nganggur. Karena direkrut daripada orang lain, kita rekrut gereja sendiri. Makasih Ibu Mary telah merekrut. Nah, contoh Ibu Mary, total semua penjualannya 10
maka 5 juta itu harus di. Nah, keuntungan bersih Ibu Mary 5 juta, berarti berapa persetujuan Ibu Mary? Pintar saudara. Haleluya, beri tepuk tangan kepada orang. Halo. Amin. Nah, bagaimana kalau saya seorang pelajar, Pak? Saya seorang mahasiswa. Jangan uang buku, uang SPP-mu yang perpuluhan, tetapi uang sakumu, uang jajan yang kau dapat dari tulangmu, dari tulang, dari bolu, dari mama papa, itu berkat, potong sepersepuluh, bawa ke rumah Tuhan. Sekali lagi, perpuluhan karena sebuah Taurat yang harus melakukan dengan sebuah Taurat, karena supaya diberkati dan tidak diberkati. Tidak ada urusannya di zaman sekarang. Di konteks perjanjian baru, persepuluhan adalah bicara pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Dia memiliki segala sesuatu. Yes. Haleluya, katakan amin. Jadi kalau Anda tidak membawa persepuluhan, saya tidak yakin Anda berkata semua milik Tuhan. No, Anda bohong. Tapi kalau Anda berkata segala sesuatunya adalah milik Tuhan, maka Anda membuktikannya dengan iman Anda, mengembalikan persepuluhan dengan jujur, jangan tipu-tipu. Katakan amin. Ya, daripada nanti bendahara tahu saya tidak perpuluhan, Pak Pendeta tahu tidak perpuluhan, udahlah kita perpuluhan aja, tapi jangan lihat semuanya. Ya kan, kita 5 juta nih hari ini, berarti dah kita kasih aja 200 ribu, yang penting kita perpuluhan. Memang bendahara nggak tahu, memang gembala nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dong, saudara. Jadi sekali lagi, jangan Anda membela diri. Saya tidak perpuluhan, saya jalan, saya setuju. Anda tidak perpuluhan, Anda diberkati. Yes, saya setuju. Karena itu kasih karunia bagi. Tapi kita tidak kasih karunia. Kita punya iman. Ada tindakan iman, pengakuan kita kepada Tuhan. Milik semua yang dimiliki adalah 100% milik Tuhan. Dengan kita bertindak setia mengembalikan tersebut. Untuk apa? Untuk operasional gereja kita. Kan gini, saudara. Anda makan makanan rohani yang ada di sini. Anda bertumbuh, Anda tinggal menikmati, dikelola oleh para full-time. Ada AC, ada TV, ada LCD, semuanya Anda terima. Tapi Anda tidak melakukan tanggung jawab Anda untuk bagaimana supaya gereja ini lebih lagi bertumbuh, bagaimana supaya pelayanan ini lebih lagi memperluas kerajaan Allah. Anda tidak mengembalikan betapa Anda egois dan kedagingannya. Anda hanya bicara tentang diri Anda. Halo? Halo? Coba lihat wajah-wajah yang egois ada. Oh, nggak ada, semua setia mengembalikan beri tangan. Halo, beri tangan. Saya ada kabar baik. Saya kasih tahu Anda. Secara jumlah perpuluhan kita meningkat. Beri tepuk tangan dulu. Tetapi kabar buruknya secara angkanya berkurang yang memberikan perpuluhan. Aneh, bin ajaib. Saya tidak tahu apakah yang tidak mengembalikan itu, yang tadinya memberi sekarang tidak memberi. Mungkin lagi dalam keadaan sulitkah? Atau apakah? Tapi yang jelas mungkin belum dikasih, mungkin dia per 6 bulan nanti dikumpulin Pak.
Beri tepuk tangan dulu buat jemaat kita. Ya, saya mau berkata saudara-saudara hari ini dengan baik-baik. Siapa yang rindu memperluas kerajaan Allah di Martubu dan sekitar yang katakan? Kalau rindu apa yang nama Tuhan dipermuliakan? Aminnya cuma sedikit, saya nggak semangat. Aminnya kurang loh, yang lebih banyak lagi. Kalau almarhum, kalau bilang amin, 10 kali juga bilang 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Ya, kalau saya mau bahas ini banyak, saudara, masih banyak. Tapi kita nggak akan pulang nanti kalau saya bahas semuanya. Tapi yang jelas, buktikan iman, buktikan pengakuanmu kepada Tuhan bahwa Dia milik segalanya, dan akan mengembalikan tersebut. Jadi ini bukan bicara tentang tertutup atau diberkati atau enggak. Saya percaya kalau Anda melakukan perpuluhan mungkin Anda diberkati, ya. Mungkin Anda juga ketika Anda sakit, ada kekurangan, bukan berarti Anda gak perpuluhan. Enggak bisa saja, tidak mungkin. Tapi yang jelas, karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka kita juga memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah memiliki segala sesuatu. Amin. Maka kembalikan persembahan tersebut bekerja di tempat. Jadi bawalah ke rumah Tuhan, bawalah ke perbendaharaan. Jangan, Pak, perpuluhan saya bisa nggak saya kasih ke gereja yang lain? Karena Pak, pastor kita di gereja kan Pak Sinambela pegawai negeri, udah ada gajinya. Kasihan yang di desa, Pak. Nggak ada gaji, nggak ada apa, Pak. Saya mau katakan, kalau ada yang memberkati mereka bukan dengan persembahan, tapi persembahan khusus. Tapi persembahan di mana? Di mana kita berumah rohani kita, di mana kita bertumbuh, di mana kita makan, kembalikan. Jangan saudara sudah menikmati, sudah makan, sudah tumbuh, lalu Anda tidak mengembalikan teman-teman. Wah, saya pikir ini berarti orang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan di depan. Dan yang sangat menyedihkan kalau kita pengurus pelayan yang tidak melakukan sedih. Tapi saya percaya karena hanya Pak Pendeta dan Bendahara yang tahu, saya nggak tahu siapa yang biar tidak. Saya percaya hari ini semua jemaat setia semua. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, persembahan khusus, benih apa yang harus kita tanam. Nah, saudara, saya nggak ada waktu untuk menjelaskan ayat per ayat, nanti sudah bisa baca saja di rumah. Yaitu pemberian untuk pekerjaan misi, penginjilan, ya. Ada pekerjaan misi, saudara mau bantu silahkan, saudara. Ya, kita ada pekerjaan misi di tempat ini, kita beri. Jangan ragu, katakan amin. Berikutnya apa? Pemberian hasil, yaitu buah sulung. Nah, ini pandangan saya. Ada yang berbeda, nggak apa-apa. Karena ada hamba Tuhan mengajarkan persepuluhan itu setiap tahun. Jadi apa namanya, persembahan buah sulung itu tiap tahun. Jadi awal tahun semua gajinya harus diberikan ke gereja. Kalau saya tidak setuju, saudara. Buah sulung itu adalah hasil pertama pekerjaan, itu ada sekali. Ya, sekali. Kecuali Anda tidak bekerja lagi, Anda menerima perusahaan yang baru, Anda bawa lagi. Dan Anda punya usaha yang baru lagi, ada bisnis yang baru lagi, Anda beli lagi. Itu buah sulung hasil usaha. Katakan amin. Nah, yang berikutnya, pemberian apa? Kepada pemimpin-pemimpin yang baik dalam mengajar dan memimpin. Contoh, kau punya pemimpin kelompok sel, Anda merasa diberkati, Anda merasa dibina, dimuridkan, tidak salahnya selalu memberkati mereka.
amin ya saudara. Haleluya, amin. Saudara bilang, Pak, terima kasih Bu, selama ini Ibu Bapak sudah memuridkan saya sudah diajar, saya dididik. Ya mungkin para penatua di sini juga adalah penatua yang telah mendidik Anda. Bukan cuma khotbah doang mungkin saudara, tapi memang betul-betul dia pedulikan sama Anda. Enggak ada salahnya Anda memberkati mereka. Enggak ada yang amin ya saudara. Lalu kepada siapa lagi kata kita? Pemberian kepada siapa saja yang mengajarkan firman kepada kita, siapapun, entah itu penatua, entah itu majelis, entah itu pelayan. Kalau sudah masa diberkati, Anda tak salah berkati mereka. Dan kepada siapa lagi? Fasilitas rumah Tuhan, saudara, gedung, sarana, prasarana, dan lain-lainnya. Nah hari ini saudara, kalau saudara bisa baca di Alkitab, itu sekarang gereja ada beberapa item yang dibutuhkan. Ini saya diskusi rapat dengan tim ibadah, media, dan para staf saudara. Apa yang harus kita perbaiki? Di situ ada Ibu Mary waktu itu, Ibu Mary lagi apa? Ibu Kopi. Ya, lalu ada Ibu Manurung waktu kita share, apa yang perlu kita perbaiki? Kita lihat saudara, di atas sana kadang-kadang mati di tengah jalan, kadang-kadang itu saja. Lalu saya berkata, bagaimana solusinya? Harus diganti karena sudah tidak memadai. Jadi beli komputer, harganya 8 juta. Saya bilang, Ibu Manurung, gimana kopi kita aja dulu deh. Saya bilang sama staff kita dulu deh. Tapi Ibu Mary lagi saudara. Ibu Kopi dan Ibu Manurung bilang gini, Pak Ferdinand, iya, jangan kami aja, nanti kalau kami aja kami egois kan. Karena kami juga rindu jemaat juga diberkati. Amen. Jadi gimana? Tantang aja di hari Minggu, Pak. Haleluya. Mau beri tepuk tangan dong buat Ibu Kopi. Makasih buat idenya. Ya, saya pikir yes, libatkan juga. Kenapa sekarang kalau nanti kita udah hebat, udah keren semua, kalau cuma Ibu Manurung, Ibu Kopi itu karena kami enak. Tapi kalau semua jemaat terlibat, karena kami semua terlibat Pak Pendeta. Oh, dengannya kan enak, semua terlibat. Katakan amin. Amin. Aminnya pelan sekali sudah. Amin. Kita butuh kamera, butuh mic, efek gitar, mic drum 2 katanya, juga baptis kita pun cuma 1. Ternyata kita perlu ada 12. Berapa totalnya Pak? Saya bilang siapa TKP? Meriana berapa totalnya? 37.300. Mana coba tampilkan dulu. 37 juta sekian. Oh haleluya. Bilang kecil. Kenapa kecil? Karena 37 keluarga saja selesai ini. Haleluya. Apalagi kalau semua bisa beli yang lebih lagi. Haleluya. Beri tepuk tangan buat kita. Ini yang penting. Yang penting masih banyak kebutuhan yang lain. Tapi yang penting dulu. Nanti kalau ada sisa, ternyata tak terkumpul 100 juta. Puji Tuhan. Uangnya tetap kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan ke depan. Amin. Amin. Saya sangat salut sebetulnya dengan salah satu gereja saudaraku. Mereka itu mau bikin apapun gak susah. 40 juta sehari selesai. Karena semua jemaat mereka siap memberi. Ya, saya juga percaya nggak perlu 1 bulan untuk 37 juta. Minggu depan sudah terkumpul semua. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan. Oke, hasil mereka sudah setuju semua ternyata hasilnya. Oke, silakan dibagikan dulu hasil investasinya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat orang-orang yang siap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Iya. Kok aminnya pelan ya? Amin. Iya, silakan.
Bu Popi dibantu dong. Iya, ini kan idenya Bu Popi. Haleluya. Haleluya. Ya, idenya teman-teman ya. Oke, silakan. Ya, Bapak Ibu, saya nggak bilang harus hari ini, saudara enggak. Bagi saudara yang mau diskusi dengan suami, silakan bawa pulang. Tapi kalau hari ini memang saudara sepakat sekian 5 juta dari kami Pak, atau gini, Pak, untuk komputer kami aja. Oh, bisa, puji Tuhan, haleluya. Misalnya Kopi sepakat dengan suaminya, komputer kami, ya kan Kopi, gitu ya. Kalau bisa sepakat sama suami, ya, misalnya ini contoh, nggak apa-apa, amin. Ini contoh. Atau nanti ada keluarganya Pak Simamuso berkata, Pak, untuk kamera syuting kami. Silakan saudara, sangat terbuka. Ya, mungkin Anda berkata, Pak, untuk jumlah baptis udah kami aja. Ya, kami sekeluarga. Oh Pak, untuk pembangunan studio di atas supaya nggak gampang orang keluar masuk, supaya nggak rusak itu punya komputer kita, saya Pak. Ya silakan. Nah hari ini saudara kalau mau tulis silakan, nanti kembalikan langsung ke hasil. Kalau masih mau pulang juga nggak apa-apa. Tapi sebelum kita memberi, kita mari angkat tangan untuk kita berdoa dulu saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini. Kami hari ini mau meresponi Tuhan untuk kepentingan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami percaya Allah kami, Allah yang kaya, memiliki segala sesuatunya, dan kami tidak akan pernah kekurangan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau memberi, berkorban, bukan untuk kepentingan pribadi siapapun, tapi ini untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih, berkati semua pemberian kami. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, yang berikutnya saudara, pemberian untuk apa? Membalas kasih orang tua kita, kakek dan nenek kita. Lalu apa lagi? Pemberian yang ada kepada orang-orang yang telah bekerja kepada kita, pembantu kita, staf kita, karyawan kita. Dan pemberian kepada hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi dan orang benar. Haleluya, katakan amin. Jadi yang pertama, memberi secara apa? Menyeluruh. Ingat saudara, semakin kita setia memberi dengan murah hati, berarti semakin banyak kita menabur benih, akibatnya semakin banyak yang kita tuai. Katakan amin. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dengan cepat saudara, kita baca Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Bisa dibuka? Roma 14 ayat 23. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Ya, 2, 3. Tetapi kamu yang makan, ia dipakai hukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah termasuk memberai. Saudara, sekalipun Anda memberi ke depan ini, kalau Anda nggak memberi dengan iman, Anda dosa. Maaf, kalau saudara memberi asal-asalan, Anda memberi ke depan asal-asalan, Anda dosa. Karena kita memberi pun dengan iman. Makanya memberi itu bukan rutinitas bicara tentang hari minggunya, tapi adalah iman kita. Amin, saudara.
Pak, Bu, Bunda, kita mau ke rumah Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Doa dengan iman. Amin. Makanya Bapak Ibu, kita sekarang ada 4 amplop. Bagus kan? Saya ingin mengajar jemaat Tuhan supaya gak asal-asalan, supaya Anda gak berbuat dosa. Anda boleh bawa pulang amplop ini. Minggu depan Anda beri yang terbaik. Beri tepuk tangan. Amin. Nah, saudara, khusus persembahan persepuluhan itu ada kertas putih di dalamnya. Nah, kalau Anda mau memberikan persepuluhan, tulis nama saudara dan jumlahnya berapa. Itu yang dan membawa ke rumah Tuhan dengan yang kita nggak boleh punya mental satu apa yang ada di kantong kita lalu kita masukin ke yang penting memberi dosa karena Anda melakukan tidak dengan iman. Halo? Halo? Amin. Bila kita beri yang terbaik dengan iman, haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah, khusus hari ini, karena ini saudara berilah apa yang terbaik yang hari ini Anda punya. Katakan amin, saudara. Nah, berikutnya saudara, ayat berikutnya, Galatia 6 ayat 9. Silakan bisa dibuka saja. Yuk kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 9. Yuk kita baca 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, jika kita tidak menjadi lemah. Katakan amin. Jadi gini saudara, engkau kuat rohanimu atau lemah rohanimu, itu tergantung pemberianmu tekun. Makanya orang yang memberi dengan setia dan tekun, mempersiapkan yang terbaik, dia akan kuat. Haleluya. Dia akan kuat, tidak menjadi lemah. Haleluya. Amin. Kenapa kau lemah? Kau rasanya putus asa. Kau capek bekerja, banyak uang yang kau terima, tapi kau tetap lemah. Karena kau tidak belajar untuk memberi dengan tekun. Amin. Dan kapan kita menuainya? Pada waktunya pasti kita akan menuai. Seperti kita sedang menanam jagung. Minggu ini dia tumbuh tunasnya, tumbuh lama tidak kita menuai. Sama. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu memberi yang terbaik dengan rela dan sukacita. Ya, slide berikutnya yang ketiga. Memberi dengan apa? Yang terbaik dengan rela dan sukacita. Saya mau katakan sama Anda, kalau saudara terpaksa, lebih baik jangan untuk investasi ini. Amin. Juga Anda terpaksa memberikan persepuluhan, lebih baik jangan. Anda terpaksa memberikan persembahan yang lainnya, jangan. Karena nggak ada berkatnya. Mari beri dengan kerelaan, dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan damai dari rumah datang ke rumah Tuhan. Sudah dipersiapkan dan sudah persembahkan ke hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan amin. Jadi saudara, dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 katakan demikian. Bisa dibuka 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama ini 2, 3. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah dengan sukacita. Jadi jangan kau bawa
pulang ini dengan wajah cemburu. Oh Tuhan, di gereja pada saya lagi kurang. Haleluya. Saya mau katakan, tinggalkan ini, gak usah dibawa pulang. Kok gak ada yang bilang amin, saudara? Atau saudara gak mau pulang? Anda tulis. Gak apa-apa. Ya, biar tapi gimana ya, nanti utang apa ya kalau ganjarnya? Lebih baik gak usah kau tulis, tinggalkan itu, gak usah kau pulang, gak usah tulis. Tapi beri dengan sukacita. Oh haleluya, saya sudah menabur nama Tangku Bolon, jumlah 10 juta. Nomor HP 08 sekian sekian, tanggal pelunasan minggu depan. Lalu datang kasih sukacita. Haleluya. Beri tangan. Haleluya. Katakan amin. Wah, mulai bersukacita. Saya beri tepuk tangan luar biasa ya. Jemaat di tempat Tuhan suka memberi. Katakan amin, saudaraku. Nah, jadi saudara, pemberian adalah satu bentuk apa? Penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama-sama dengan saya 2, 3. Pemberian adalah suatu penyembahan, bentuk penyembahan. Jadi penyembahan itu bukan hanya haleluya, tapi pelit. Itu bukan penyembahan, itu drama dan acting, saudara. Oh, bilang drama, Bu. Penyembahan adalah ketika kau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena dibagi cuma sekarang pintar acting, saudara. Nangis-nangis. Kata Ishak udah tumpang tangan berapa kali pun tidak bertobat katanya. Berarti dia acting sah. Haleluya. Saudara, mari kita punya gaya menyembah Tuhan. Gaya hidup penyembah. Bentuknya salah satunya memberi. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat orang-orang yang luar biasa. Saya senang. Karena pemberian yang menyenangkan Tuhan akan diterima dan pasti akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi hari ini kita ada tantangan buat kita semua. Maukah kita setia mengembalikan persepuluhan kita, amin? Dan menaruh benih persembahan khusus dengan iman, rela dan sukacita. Katakan amin. Oh, mari kita bangkit berdiri seraku luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Oh my God.
Ampuni kami kalau selama ini kami masih memiliki perhitungan dengan-Mu. Kalau selama ini kami belum setia dalam mengembalikan persembahan persepuluhan. Kami tahu ini bukan bicara berkat atau tidak diberkati Tuhan. Tapi persembahan persepuluhan merupakan tanggung jawab kami dan pengakuan iman kami bahwa Engkaulah yang memiliki segala sesuatu. Engkau yang mempunyai. Maka kami bertanggung jawab untuk mengembalikan sebagian apa yang telah Kau berikan kepada kami untuk kepentingan kerajaan Allah dalam gereja ini. Karena kami di sini makan makanan rohani, di sini kami dibina, kami bertumbuh, kami dilayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Maka kami juga punya tanggung jawab untuk mengambil bagian dengan kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Dan ajar kami juga memberi persembahan khusus yang dimana kami sedang menanam satu benih, dan pada satu kali kami percaya kami akan menuai. Ajar kami memberi dengan iman, bukan dengan terpaksa Tuhan. Memberi, membawa, mempersiapkan yang terbaik. Kami persiapkan dari rumah. Kami persiapkan yang terbaik, bukan sisa-sisa. Dan kami juga memberi dengan sukacita, dengan kerelaan dan bukan terpaksa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau mempraktekkan segala 7 kekuatan yang telah kami dengar. Kami mau bergantung kepada-Mu. Amin. Kami mau penuh dengan hikmat Tuhan. Kami mau berkata-kata, dan juga kami mau bersyukur, bekerja, mengelola dan memberi, sehingga kami bertumbuh dalam 7 kekuatan ini, untuk kami boleh memperoleh kekayaan dan harta yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Namanya puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sangat diberkati dengan firman Tuhan. Saat ini kita mau jalankan korban persembahan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sambil kita angkat pujian, hidupku sekarang ku persembahkan. Sekarang
Haleluya. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin, saudara. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk kebaikan kita semuanya, kita sungguh sampai saat ini kami merasakan bagaimana pemulihan terjadi di tengah-tengah sedang firman Tuhan. Bahkan kami sendiri melihat bagaimana kita benar-benar menikmati kasih Tuhan. Tuhan sangat peduli bagi kita sehingga pemulihan itu terjadi di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Kita sekarang sedang membenahi di semua bidang, Bapak Ibu. Jadi termasuk tadi dalam manajemen keuangan kita, perkantoran kita juga, semua misi dan semuanya kita sangat luar biasa kita untuk sangat luar biasa kita diperdulikan sama Tuhan. Jadi patut dan layaknya kita membalas kebaikan Tuhan. Amin. Jadi saudara, bahwa semua uang Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu bukan untuk pribadi saya, saudara. Amin. Ya, bukan untuk kepentingan saya, baik itu yang namanya perpuluhan dan berkat-berkat yang lain, tapi semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita semua diberkati. Haleluya. Dan kita berdoa, kita tetap teringat. Nanti sementara kita berdoa, Bapak Ibu Saudara boleh berdoa untuk teman-teman kita yang sakit, susah, yang perlu di mana mereka mengalami lawatan Tuhan. Karena kepada kita semua itu dipercayakan. Mari kita bagi berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib.